Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Ati. Terima kasih atas kehadiran di sini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang imbalan kerja. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri pada nomor Putra absen 9. Saya Lutfina Nurhayati absen 12. Saya Rizka Karolina absen 21. Dan saya Sabda Tukurnya absen 18. Subbab yang akan kami bahas kali ini ada 3. Yang pertama yaitu imbalan pasca kerja, program manfaatasi, yang kedua penyajian, dan yang ketiga yaitu pengungkapan. Thanks. Yang pertama, imbalan pasca kerja, program manfaatasi akan saya jelaskan. Program iuran pasti PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jatuh imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena bergantung dari ketersediaan aset program. Pada program iuran pasti, pemberi kerja akan membayar iuran atas periode ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 dan 16 revisi 2011. Misalnya pada bulan Juni 2019, iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh PT Tangga untuk bulan tersebut adalah 20 juta. Jika PT Tangga membayar seluruh yang tersebut, maka jumlah yang akan dicatat pada bulan Juni adalah sebagai berikut: beban pada kas senilai 20 juta rupiah. Nah, ini merupakan contoh jurnal jika PT Tangga baru membayar 15 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Juni 2019, maka penjurnalannya sebagai berikut: beban di debit sebesar 20 juta, kas sebesar 15 juta dikredit, dan liabilitas sebesar 5 juta dikredit. Yang kedua yaitu program imbalan pasti. PSAK 4 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Karakteristiknya yaitu pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran imbalan saat pekerja pensiun yang disebut sebagai imbalan kewajiban imbalan pasti. Imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau secara bertahap. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan. Dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Yang B yaitu perlakuan akuntansi. Akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktual. Poin 3C yaitu kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai ini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan NKKIP atau nilai kini kewajiban imbalan pasti. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi NKKIP. Yang pertama yaitu biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, yaitu nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Yang kedua, yang B, biaya jasa lalu, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment. Yang C, keuntungan atas atau kerugian atas penyelesaian. Yang kedua yaitu biaya bunga, yaitu NKKIP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian. Poin ketiga yaitu pengakuan kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktualnya. Poin D, aset program. Aset program adalah dana yang disediakan
Untuk membayar kewajiban imbal pasti, aset program tersebut dikelola secara terpisah dari dana pensiun. Aset program diukur pada nilai wajar aset program atau NWAP. Faktor yang mempengaruhi NWAP yaitu ada 3. Yang pertama pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang timbul selama suatu periode karena adanya imbalan hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu iuran dan kenaikan. Iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambahkan NWAP. Yang ketiga pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuaria. Yang kedua yaitu nilai liabilitas dan beban yang diakui. Nilai liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan bukanlah jumlah iuran yang terungkap pada akhir pada laporan, melainkan defisit atau surplus atas aset terhadap nilai kewajiban pada program imbal pasti yaitu NKKIP dan yang kedua yaitu NWAP. Sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada program iuran pasti bukanlah sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih dari yang pertama biaya jasa, yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa masa lalu, dan keuntungan atas kerugian atas penyelesaiannya. Yang kedua yaitu ditambah atau dikurang beban atau pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Upi sekarang. Jadi selanjutnya merupakan langkah untuk kerja tahun 2011. Informasi soal diketahui bahwa ini tahun 2011 NKKIP-nya di awal 2019 itu sebesar 200 juta. Lalu NWAP di awal 2019-nya itu 200 juta. Lalu biaya jasa ininya itu 25 juta. Dengan tingkat fotonya itu 10%. Lalu iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun itu 15 juta. Imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun itu 10 juta. Lalu NKKIP akhir di akhir 2019-nya itu 240 juta. Dan NWAP pada akhir tahun 2019 itu 215 juta. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan atas kerja di tahun 2019 itu yang pertama kita memasukkan saldo awal NKKIP dan NWAP-nya. Jadi untuk NKKIP tadi saldo awalnya itu besar 200 juta. Itu kita catat kredit untuk NKKIP karena NKKIP ini saldo normalnya itu di kredit dan akun debitnya yaitu NWAP 200 juta. Ini dicatat debit. Selanjutnya di langkah kedua kita hitung kolom memo ini. Jadi kolom memo antara NKKIP dan NWAP ini dihitung selisihnya karena di sini 200 juta sama jadi tidak ada selisih. Apabila tidak ada selisih jadi tidak dicatat pada realitas selisihnya. Lalu langkah yang ketiga yaitu memasukkan biaya jasa kini. Nah tadi di soal diketahui biaya jasa kininya itu sebesar 25 juta. Nah, nilai 25 juta ini kita catat sebagai beban di sini itu sebesar 25 juta. Ini debit, maksudnya debit 25 juta. Dan akun kreditnya yaitu NKKIP sebesar 25 juta. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu kita masukkan biaya bunga. Tadi biaya bunganya itu diketahui sebesar cara menghitung biaya bunganya adalah 10% tingkat diskonnya 10% dikali dengan NKKIP awal tahun tadi. Awal tahun tadi diketahui di informasi soal itu sebesar 200 juta. Jadi 10% dikali 200 juta itu 20 juta. Nah, nilai biaya bunga 20 juta ini kita catat sebagai beban di debit yaitu 20 juta. Dan akun kreditnya karena dia ambilnya dari nilai NKKIP maka kreditnya itu adalah NKKIP sebesar 20 juta. Selanjutnya langkah kelima yaitu kita masukkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini dihitung dari tingkat diskonto 10% dikali dengan NWAP. NWAP-nya diketahui 200 juta. Sehingga itu hasilnya adalah 10% dikali 200 juta adalah 20 juta.
Nah, nilai 20 juta ini kita catat di bebannya sebagai kredit karena dia ini merupakan pendapatan, jadi kredit sebesar 20 juta. Dan debitnya yaitu NBAP karena tadi ambil nilainya itu dari NBAP 20 juta. Selanjutnya untuk langkah ke-6 yaitu di sini ada iuran yang dibayarkan perusahaan sebesar 15 juta. Jadi di sini mengurangi kas sehingga akun kas jurnal umumnya di sini kredit 15 juta. Dan yang bertambah adalah NBAP yang 15 juta. Lalu langkah ke-7 yaitu di sini diketahui soal tadi bahwa imbalan yang dibayarkan dana pensiun itu 10 juta. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh dana pensiun itu tidak diambil dari kas, tapi diambilnya itu dari NBAP sehingga NBAP-nya di sini kredit sebesar 10 juta. Dan akun debitnya yaitu NKKIP 10 juta. Selanjutnya untuk langkah ke-8 yaitu kita menghitung saldo NKKIP kolom NKKIP akhir itu dihitungnya dengan cara 200 juta ditambah 25 juta ditambah 20 juta dikurangi 10 juta. Itu hasilnya adalah 240 juta. Itu kita masukkan dulu di sini 240 juta. Nah, 240 nilai 240 juta itu tadi kita bandingkan dengan NKKIP awal tahun. Di awal tahun kan diketahui sebesar 200 juta. Maaf, ini 200 juta kurangi 25 juta kurangi 10 itu hasilnya 235 juta. Saldo NKKIP akhir aktuarialnya tadi di informasi soal itu 240 juta. Nah, di sini antara 235 juta dengan 240 itu ada selisih sebesar 5 juta. Yang 5 juta ini kita masukkan ke pengukuran kembali NKKIP dicatat pada penghasilan komprehensif lain 5 juta. Lalu kreditnya yaitu NKKIP 5 juta. Selanjutnya untuk pengukuran kembali langkah ke-9 kita menghitung pengukuran kembali NBAP. Kita hitung dulu 200 juta ditambah 20 juta tambah 15 kurangi 10 juta itu hasilnya sebesar 225 juta. Nah, kita bandingkan dengan saldo akhir aktuaria di akhir yang NBAP itu di informasi soal tadi kita sebesar 215 juta. Nah, di sini antara 25 dengan 15 ini ada selisih sebesar 10 juta. Nah, angka 10 juta ini kita masukkan ke penghasilan komprehensif lain sebesar 10 juta. Debit dan akun kreditnya itu di NBAP sebesar 10 juta. Selanjutnya kita hitung seluruh saldo di akun beban itu hasilnya 25 kali 20 kurangi 20 hasilnya 25 juta. Selanjutnya untuk kasnya di sini kredit 15 juta. Dan untuk hasilnya komprehensif lainnya di sini debit 15 juta. Aku kok tak panggil dari dia. Tak kirim Nah, setelah itu kita jumlahkan kolom NKKIP-nya 200 juta ditambah 25 juta tambah 20 juta dikurangi 10 juta ditambah 5 juta itu hasilnya 240 juta. Lalu untuk NBAP itu 200 juta ditambah 20 juta ditambah 15 juta kurang 10 juta dikurangi dengan 10 juta itu 225
215 juta. Nah, antara 240 dan 215 ini kan ada selisih sebesar 25 juta. Nah, selisih 25 juta itu kita catat pada liabilitas 25 juta. Dan di jurnal kita tambahkan 25 juta dikurangi 15 juta ditambah 15 juta itu hasilnya 25 juta. Right, agar jurnalnya ini nanti balance. Nah, selanjutnya untuk penghasilan komprehensif lainnya kita sama kita juga jumlahkan di sini saldonya kan 15 juta di sini. Jadi antara liabilitas jurnal umum dengan liabilitas dari memo sama-sama 20 juta itu berarti hasilnya sudah benar. Nah, itu di langkah 8 tadi sudah saya selain jelaskan. Jadi di sini apabila dicatat melalui jurnal umum itu beban debit 25 juta, lalu penghasilan komprehensif lainnya debit 15 juta, kas direct 15 juta, dan liabilitasnya tadi selisihnya yaitu 25 juta. Dan di langkah 12 kita merekonsiliasi jumlah liabilitas satu tahun tapi sudah itu sebesar 25 juta dan nilainya itu sama dengan liabilitas yang ada di jurnal umum. Nah itu tadi hasil dari perhitungan ini biar ditampil di PPT seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja tahun 2020. Jadi PT SIA memiliki posisi saldo terkait program tersebut yaitu sebagai berikut. Diketahui nilai kini kewajiban imbal pasti awal 2020 sejumlah 240 juta. Nilai wajar aset program awal 2020 sejumlah 216. Penghasilan komprehensif lain awal tahun 2020 sejumlah 15 juta. Biaya jasa kini sebesar 28 juta. Tingkat diskonto sebesar 11%. Iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 16 juta. Imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 12 juta. Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir 2020 sebesar 273.400. Nilai wajar atas program pada akhir 2020 sejumlah 225.700. Untuk langkah yang pertama, memasukkan saldo awal NKKIP, NWAP, dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tersebut diambil dari saldo akhir pada kerja tahun sebelumnya. Untuk langkah yang kedua, hitung posisi bersih kolom memo dengan membandingkan nilai saldo debit dengan kredit. Pada kasus ini posisi kredit sejumlah 240 juta rupiah dan debit sejumlah 215 juta, sehingga kelebihan saldo kredit sejumlah 25 juta itu dari 240 juta tadi dikurangi 215 juta. Untuk langkah yang ketiga itu sama dengan langkah yang ketiga sampai 9 yang dijelaskan oleh Ovi tadi. Untuk langkah yang ketiga itu masukkan biaya jasa kini pada kolom beban itu di debit sebesar 28 juta. Sudah diketahui di soal tadi. Untuk langkah yang keempat, biaya bunga sebesar 26.400 itu dari 11% dikali 240 juta. Untuk langkah yang kelima, pendapatan bunga itu sebesar 23.650 itu dari 11% dikali 215 juta.
langkah yang ke-6 dan ke-7 itu sudah diketahui di soal tadi. Untuk iurannya sebesar 16 juta, sedangkan yang langkah ke-7 imbalan yang dibayarkan dana pensiun sebesar 12 juta. Untuk langkah ke-8 saldo NKKIP akhirnya sejumlah 9 juta. Untuk langkah yang ke-9 saldo NBAP-nya sebesar 13 juta 50. Untuk langkah yang keempat, menghitung saldo akhir kolom memo dengan membandingkan nilai saldo debit dan kredit di posisi kredit sejumlah 273.400 dan di debit 225.700 sehingga defisit sebesar 17.700 itu dari 273.400 dikurangi 225.700 menghasilkan 17.700. Untuk langkah yang kelima, menghitung saldo akhir pada kelompok jurnal umum itu dari saldo beban dikurangi kas ditambah saldo penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Untuk saldo bebannya sejumlah 29.750 dikurangi saldo dikurangi kas sejumlah 16 juta ditambah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan 21.050 hasilnya 7.300. Nah, pada jurnal umum itu untuk jurnalnya seimbang, yaitu sisanya 7.300.000. Untuk jurnalnya beban di debit sebesar 29.750, di liabilitas di debit sebesar 7.300, kas di kredit sebesar 16 juta, penghasilan komprehensif lain di kredit sebesar 21.050. Untuk langkah ke-6, rekonsiliasi atas jumlah liabilitas akhir tahun. Nilai liabilitas akhir tahun telah dihitung sebesar 17.700. Itu dari langkah yang kelima tadi untuk penghitungannya. Nilai ini sama dengan liabilitas dalam jurnal langkah ini. Jadi setelah dihitung dari langkah-langkah tadi, dimasukkan ke dalam kertas kerja ini yang sama seperti yang dijelaskan oleh Ufi tadi. Selanjutnya untuk materi yang ke F yaitu biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau jika terjadi quarterment. Jadi quarterment itu adalah terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Itu dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Contohnya itu seperti penutupan pabrik, penghentian program, dan lain-lain. Jika perusahaan memperhitungkan biaya jasa lalu, maka komponen biaya tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal. Itu ada dua. Yang pertama ketika rencana manajemen atau quarterment terjadi. Yang kedua ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait manajemen atau quarterment tersebut. Baik, untuk kertas kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh Satya. Selanjutnya untuk melanjutkan yaitu contoh kertas kerja tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 ini PT Siap ini memiliki posisi saldo terkait program tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu ada NKKIP awal 2021 sebesar 273.400.000, kemudian NBAP awal 2021 ada
225.700.000. Kemudian penghasilan komprehensif lain di debit awal 2021 sebesar 5 juta. Kemudian ada biaya jasa lalu 50 juta, biaya jasa kini 26 juta dengan tingkat diskontonya 8%. Kemudian iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun sebesar 32 juta, imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun 15 juta, dan nilai ini kewajiban imbalan pasti akhir 2021 364 juta, dan yang terakhir ada nilai wajar aset program akhir 2021 sebesar 303.544 rupiah. Nah, untuk langkah-langkah dalam kertas kerja 2021 ini sebenarnya sama dengan tahun 2019 dan 2020, yaitu yang pertama kita masukkan dulu saldo awal NKKIP dan NBAP serta penghasilan komprehensif lainnya. Nanti diketahui penghasilan komprehensif lainnya itu sebesar 5 juta. Kita masukkan dulu untuk saldo awal itu penghasilan komprehensif lainnya itu di debit 5 juta. Kemudian untuk NKKIP 2021 273.400.000 itu kredit. Kemudian NWAP-nya 255.700.000. Nah, kemudian yang kedua yaitu hitung posisi bersih kolom memo dan membandingkan nilai saldo kredit, nilai saldo debit dan kreditnya. Nah, ini kan NKKIP-nya kredit sebesar 273.400 dan NWAP di debit itu sebesar 255.700. Ini selisihnya sebesar 17.700, itu masuk ke kolom liabilitas. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 ini perusahaan mengakui biaya jasa lalu dengan asumsi rencana amandemen sudah terjadi. Biaya jasa lalu 2021 diakui sebagai beban dan menambah NKKIP sebesar 50 juta. Ini masuk ke beban di debit 50 juta. Dan kreditnya itu masuk ke NKKIP 50 juta. Nah, ini yang membedakan perhitungan 2021 dengan 2019 maupun 2020, yaitu kita harus menghitung saldo awal tahun 2021 setelah adanya biaya jasa lalu. Saldo awal disesuaikannya yaitu bebannya itu sebesar 50 juta debit. Kemudian penghasilan komprehensif debit, kemudian liabilitas kredit 17.700 dan saldo awal NKKIP-nya itu menjadi 323.400 di kredit
Selanjutnya tadi ada saldo biaya jasa kini sebesar 26 juta, itu masuk di kolom beban di debit, dan kreditnya ada di NKKIP 26. Selanjutnya untuk menghitung biaya untuk menghitung beban bunga ini, kalau sebelumnya itu kan menggunakan saldo NKKIP saldo awal. Nah, kalau untuk 2021 ini menggunakan saldo NKKIP setelah memperhitungkan biaya jasa lalu. Jadi tingkat diskontonya nanti kan 8%. Ini dikalikan dengan saldo NKKIP besar 323.400.000, yaitu sebesar 25.872.000. Kemudian untuk kreditnya itu di NKKIP. Selanjutnya untuk pendapatan bunga itu sama, menggunakan saldo ini 255.700.000, itu dikalikan dengan 8% tingkat diskontonya, itu sebesar 20.456.000 itu kredit. Debitnya di NBAP 20.456.000. Kemudian memasukkan saldo iuran yaitu sebesar 32 juta, itu di kolom kas sebagai kredit. Debitnya di NBAP 32 juta. Kemudian untuk imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun 15 juta, itu masuk ke kolom NKKIP sebagai debit, dan NBAP sebagai kredit. Nah, langkah yang keenam itu sama seperti saldo awal pada saldo akhir kolom memo, itu dihitung posisi bersih dengan membandingkan nilai debit dan kreditnya. Nah, dalam kasus ini saldo kredit itu sebesar 364 juta, itu saldo akhirnya, dan debit 303.544. Untuk diskusi ini kok dihitung tiap penggunaan pemakaian. Nah, sehingga ini terdapat selisih sebesar 60.456.000, ini masuk ke liabilitas dan diakui di laporan posisi keuangan. Selanjutnya untuk langkah yang ketujuh yaitu menghitung saldo akhir pada kelompok jurnal umum, yaitu dengan menjumlahkan kolom beban. Ini jumlahnya 81.416. Debit, kemudian kolom kasnya itu sebesar 32 juta kredit. Dan untuk penghasilan komprehensif lainnya itu sebesar 6.660.000.
6.000 itu masuk ke liabilitas diambil sebagai kredit. Nah, untuk pengukuran kembali NKKIP itu penghasilan masuk ke comprehensive lain sebesar 3.728 debit, kemudian kreditnya di NKKIP dan untuk pengukuran kembali NBAP-nya itu 10.388 kredit. Nah, kurang lebih hasil lapangan kontrak kerjanya tahun 2021 seperti ini. Nah, untuk sebab yang kedua yaitu penyajian. Nah, pada imbalan kerja jangka pendek, pesangon dan imbalan kerja iuran pasti yang lebih sederhana, masalah penyajian dan pengungkapannya itu sudah diatur secara spesifik karena sudah diatur secara umum pada SAK 1 revisi 2013. Sementara itu terkait dengan karyawan kunci itu diatur pada SAK 7 revisi 2010 dan untuk masalah ketidakpastian pada pesangon diatur pada SAK 57 revisi 2009. Nah, untuk penyajiannya itu yang pertama ada salin hapus. Nah, pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat disalin hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan ini memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban program lain. Kemudian yang kedua untuk klasifikasi aset dan liabilitas. Nah, aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti ini tidak diatur penyajiannya apakah masuk ke dalam aset lancar atau tidak lancar atau masuk ke liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Nah, sebagian besar perusahaan itu mengklasifikasikannya sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Kemudian yang ketiga untuk komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Itu beban pada program imbalan pasti ini terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, bahkan pendapatan hasil investasi aset program. Pada PSAK 24 revisi 2013 itu tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut khususnya biaya keuangan itu disajikan terpisah dengan komponen lain pada laporan akuntansi komprehensif. Nah, ini ada contoh penyajian liabilitas imbalan pasti. Sebab yang ketiga yaitu pengungkapan. Nah, perusahaan ini harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan untuk pengguna laporan mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Nah, hal tersebut ini mencakup gambaran umum program, kemudian kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo NKKIP dan NBAP dan lain-lain. Nah, serta selain itu pengungkapan yang disyaratkan pada PSAK 24 revisi 2013 ini juga disyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 revisi 2009 yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak relasi dengan program imbalan pasti pasca kerja dan imbalan kerja untuk personel manajemen kunci. Nah, ini ada contoh pengungkapan program imbalan pasti pada catatan atas laporan keuangan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Ya silakan semua. Saya ketemu kan apa Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ismaul Farida, izin bertanya kepada kelompok presenter. Pada tahun 2021 di sini ada PT Jiwa yang memiliki saldo terkait dengan program imbalan pasti. Untuk saldonya itu adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun 2021 sebesar 225 juta rupiah. Untuk nilai wajar aset program pada awal tahun 2021-nya sebesar 175 juta rupiah. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain untuk kredit pada awal tahun 2021 sebesar 10.070.000 rupiah. Untuk biaya jasa kininya sebesar 18 juta rupiah. Untuk tingkat diskontonya sebesar 10%. Untuk iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 25 juta. Untuk imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 12 juta. Untuk nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun 2021 sebesar 260 juta rupiah. Untuk nilai wajar aset program pada akhir tahun 2021 sebesar 205 juta rupiah. Untuk pertanyaan saya, hitunglah beban imbalan pasti pada tahun 2021 dan liabilitas di laporan posisi keuangan pada PT Jiwa per 31 Desember 2021 dan ayat jurnal imbalan pasti pada tahun 2021. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Selanjutnya, ya Nova silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Diwulandari, absen 14. Saya izin bertanya kepada kelompok 4. Berikut ini adalah data yang berhubungan dengan program imbalan pasti bagi karyawan PT Sejahtera Baru. Nah, di sini untuk NKKIP-nya untuk tanggal 1 Januari 2022 itu adalah 3 miliar 100 juta. Dan untuk 31 Desember 2022 itu 3 miliar 400 juta. Lalu untuk NWAP yang 1 Januari 2022 itu 2 miliar 900 juta dan 31 Desember 2 miliar 100 juta. Lalu untuk penghasilan komprehensif lain itu di 1 Januari 2022 itu 352 juta dan untuk 31 Desember 2022 itu 394 juta. Lalu berdasarkan kasus pada PT Sejahtera Baru yang sudah saya sebutkan tadi, itu pertanyaan saya, berapa keuntungan atau kerugian aktuarial yang diakui PT Sejahtera Baru melalui penghasilan komprehensif lain tahun 2022? Lalu berapakah imbalan pasca kerja yang harus diakui dalam laporan laba rugi PT Sejahtera Baru tahun 2022 jika iuran yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar 50 juta, dan berapakah nilai liabilitas yang timbul di laporan posisi keuangan PT Sejahtera Baru per 31 Desember 2022. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila tidak ada, kami di sini untuk mendiskusikan hasil pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan.
diketahui pada 1 Januari 2023 atau pada awal tahun NKKIP-nya itu sebesar 3 miliar 100 juta, lalu RBAP-nya 2 miliar 900 juta, hasil komprehensif lainnya 352 juta, dan pada akhir tahun nanti 31 Desember NKKIP-nya itu 3 miliar 400 juta, MBAP-nya 2 miliar 100 juta, dan hasil komprehensif lainnya 394 juta. Ini bilangnya keuntungan atau kerugian yang diakui pada imbalan pasar kerja dan nilai reliabilitas pada neraca. Jadi untuk yang A, keuntungan atau kerugiannya dicari dengan penghasilan komprehensif lain di Januari 2023 352 juta dikurangi dengan 394 juta pada akhir tahun itu hasilnya 42 juta. Ini begini karena pada awal tahun itu penghasilan komprehensif lainnya itu lebih sedikit, jadi mau kemudian lalu imbalan pasar kerja ini dihitung berdasarkan NKKIP pada tanggal pelaporan itu 3 miliar 400 juta itu pada 31 Desember 2022 dikurangi dengan kerugian aktuarialnya yang telah dihitung poin A itu 42 juta, sehingga hasilnya itu 3 miliar 358 juta. Lalu sebenarnya tadi bisa diketahui bahwa ada biaya salarinya itu 50 juta dikurangi dengan biaya salari yang diakunya itu 50 juta, sehingga 3 miliar 358 juta dikurangi dengan 50 juta itu hasilnya 3 miliar 308 juta. Nah ini dikurangi lagi dengan MBAP pada tanggal pelaporan. MBAP pada tanggal pelaporannya itu pada 31 Desember sebesar 2 miliar 100 juta, sehingga hasilnya itu atau liabilitas itu ditemukan sebesar 1 miliar 208 juta. Jadi nilai liabilitas yang diakui pada neraca itu sebesar 1 miliar 208 juta. Gimana, Nova? Baik, terima kasih sudah dijelaskan. Iya, sama-sama. Dekat.